Yang kedua, kata ulama ahlul hikmah, yang mesti kita tanamkan di otak kita, di hati kita adalah la rahata fid dunya. Ingat, di dunia ini tempat capek. Kita tidak ada tempat beristirahat di dunia ini. Beristirahat nanti adalah ketika kita kalau sudah sampai di surga. Harus kita pikirkan tuh. Di dunia ini capek. Tempat orang bekerja, tempat orang beramal. Sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk bekal di akhirat. Orang kalau mau makan beras, kalau orang mau makan nasi, itu tidak langsung jadi nasi. Harus ditanam dulu benihnya. Dijaga, diairin, dipelihara, dikasih pupuk sampai tumbuh. Menguning padi tadi menjadi padi yang sudah siap panen. Tapi apa yang terjadi? Sudah siap mau panen ini kita nggak bisa tenang juga. Kenapa? Siang banyak burung yang datang. Burung memakan padi kita. Malam tikus yang keliaran memakan padi kita. Jadi capek itu nanam itu. Ya, namanya dunia. Kita beramal, cari keamal kebaikan. Tapi kita beramal kebaikan ini banyak yang ganggu kita. Teman yang ganggu kita. Syaitan yang membuat was-was kita. Ya, berat itu. Jangan dianggap remeh itu. Kapan kita bisa beristirahat? Kapan kita bisa makan nasi? Kalau seandainya nasi itu sudah dimasak, taruh di hadapan, dikasih lauk pauk, dikasih sayur, kerupuk, sambal, baru kita bisa makan. Artinya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat kalau sudah masuk surga. Nah, oleh karena itu di dunia ini bukan tempat istirahat. Tempat istirahat kita nanti kalau sudah masuk ke dalam surga. Pesannya adalah karena dunia ini bukan tempat istirahat kita, maka bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerja, beramal sebanyak-banyaknya. Tentu yang dimaksudkan ini adalah amal kebaikan. Jangan sampai mengerjakan amal buruk. Kalau amal buruk itu ya tadi seperti orang bertani, nanam padi, tapi nggak dijaga. Malam tikus yang datang memakan padinya. Siang burung yang datang memakan padinya. Akhirnya apa? Gagal panen. Nggak bisa makan nasi akhirnya. Kenapa? Gagal panen. Sama juga orang di dunia ini. Diberikan kehidupan, tapi dia tidak mau beramal baik. Dia hanya beramal buruk. Mengerjakan maksiat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, menipu orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, bezina, selingkuh, mabok, judi, gibah, fitnah, habis semuanya. Amal kebaikannya habis. Apalagi memang gak beramal, tambahnya parah. Nah, jadi kita hati-hati. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Tempat kita bekerja.
Bunyi apa itu? Orang Begawi kah? Ngecor kah apa? Hah? Enggak apa-apa kendaraan di bawah itu. Aman aja. Aman aja. Kalau pang mengganggu ada motor di dekat mobil keren. Besok kah? Sudah. Jadi kepikiran kalau kena semen habis motor. Hah? Besok lah. Alhamdulillah. Bagaimana ya contohnya dunia itu capek? Contoh begini nih. Ada orang masak daging rendang. Berapa jam orang masak daging rendang itu? Lama pokoknya. Bisa terkadang sampai 3 jam, 4 jam. Bahkan kalau yang mau betul-betul hitam, enak, 6 jam masaknya. Bisa jadi seperti itu. Masaknya lama, membikin bumbunya lama, semuanya lama. Tapi ketika dimakan, hanya cuman beberapa menit aja habis. Nih orang Maulitan mendekor hintalu, iya mendekor telur. Masak telurnya berjam-jam. Cari batang pisangnya sudah lama. Bikin rotan, diraut dulu, dihiasin, ditaruh satu-satu telur tadi. Berjam-jam bikinnya. Tapi ketika Maulidan mahallul qiyam katanya, berdiri sallallahu ala Muhammad, berebutan orang. Cuman mungkin 1 menit hintalu yang disusun rapi tadi berjam-jam habis dalam waktu yang 1 menit saja. Artinya apa ya di situ? Itu yang kata ulama ahlul hikmah, la rahata fid dunya. Di dunia ini tidak ada tempat istirahat. Artinya capek. Bikinnya lama, habisnya sebentar. Di dunia itu, bikinnya lama, habisnya sebentar. Yang mau enak tuh di mana? Di surga. Kalau kita di surga, enak sudah. Nggak ada lagi kita sholat. Kita di surga nggak ada sholat lagi. Nggak ada lagi puasa. Aman. Nggak ada lagi bekerja, cari duit, nggak ada. Makanya di surga itu semua apa yang ada di dunia ini ada di surga, tapi lebih indah, lebih hebat, lebih semuanya. Kalau seandainya nih Allah Subhanahu wa taala memberikan 100 kenikmatan, 100 nikmat nih, 1%-nya Allah berikan di dunia. Masih ada 99 kali kelipatannya kenikmatan yang Allah simpan di alam surga. Sebut saja apa kenikmatan yang paling indah di dunia ini. Hotel berbintang, pesawat pribadi, kapal pesiar, istri yang cantik jelita, terkenal, itu kita bilang paling tingginya dunia. Ketahuilah itu hanya 1%-nya saja dari nikmat yang Allah simpan di akhirat nanti di surga. Masih ada 99 lagi. Lalu kenapa kita berebut nang satu itu? Padahal masih ada 99 kenikmatan di surga. Apa yang ada di dunia ini, di akhirat ada, tapi 99 lagi yang lebih tinggi nilainya daripada di dunia ini. Kita makan di sana di surga, tapi kita nggak pernah buang hajat. Kita makan kenyang, tapi nggak pernah buang air besar. Ketika kita berkeringat,
maka makanan itu pun menjadi keringat. Keringatnya bau? Tidak. Keringat kita harum. Kita minum banyak-banyak, ketika meriga, maka itulah gantian daripada buang hajat kita. Jadi di surga itu nggak ada WC, nggak ada WC. Di surga juga nggak ada dapur, nggak ada dapur. Kalau kita kan di dunia capek, masak dulu istri kita, berjam-jam istri kita masak, ketika kita makan 5 menit habis. Di surga nggak ada dapur. Jadi gimana? Matastahil anfus, cukup apa yang kita kehendaki. Kita ngelihat ada ayam berkokok, kukuruyuk. Dalam hati kita, enaknya itu makan ayam goreng. Tuk, nongol di hadapan ayam goreng tanpa dimasak. Burung belibis terbang, enaknya tuh burung belibis. Dimasak rica-rica, tuk, nongol di hadapan kita burung belibis masak rica-rica. Apa yang kita mau? Semuanya ada. Ada yang bertanya, rokok ada nggak rokok? Ada. Jisamsu ada, gudang garam ada, Sampurna ada. Apalagi sebutin aja rokok itu miliknya. Semua ada. Ada rokok, tapi masalahnya di surga nggak bisa ngerokok. Lah kenapa? Karena di surga nggak ada api. Jadi kalau mau ngerokok, paksa ke neraka lebih dahulu. Ya. La ilaha illallah. Nah, jadi di dunia ini memang cepat capek. Tempat kita bersantai adalah nanti ketika kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita berataan, keluarga kita, guru kita, murid kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, semuanya berataan masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kata ahlul hikmah, wala salamata min kalamin nas. Ingat ini, dalam hati pasang betul-betul. Kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya omongan orang lain. Jadi jangan berharap nih kita ini diomongin yang baik-baik sama orang, nggak mungkin. Namanya hidup di dunia ini pro kontra, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Jangan berharap semua manusia itu hormat, sayang, cinta dengan kita, nggak mungkin. Jangankan kita yang dhaif ini, para ulama itu pun ada yang membencinya. Para aulia Allah pun ada yang membencinya. Bahkan para nabi ada yang membencinya. Nabi Muhammad sampai sekarang ada aja yang benci dengan Nabi Muhammad. Nabi itu, apalagi kita. Jangankan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ada yang benci dengan Allah Ta'ala. Kenapa sih Allah ini kok begini? Kok aku dikasih begini? Kenapa? Allah saja dimarahinya, Allah saja digibahnya, Allah saja dijelek-jelekannya, apalagi kita sebagai hambanya. Jadi jangan takut kalau kita diomongin orang, jangan merasa sedih kalau dijelek-jelekin orang. Asalkan kita berjalan di jalan Allah Ta'ala, asalkan kita berjalan di syariat Allah Ta'ala, benar dengan Allah, benar dengan Nabi, masa bodoh dengan omongan orang. Yang namanya omongan orang itu nggak berhenti. Dan kalau seandainya kita terganggu dengan omongan orang itu, apalagi sampai terpengaruh, apalagi sampai kita jatuh, kalah kita. Kalah kita. Jadi jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terganggu, apalagi gagal dengan gara-gara omongan orang. Terus jalan.
Yang namanya orang hidup itu pasti diomongin. Jangankan kita berteman dengan orang nih, berkumpul dengan orang banyak. Ada orang tinggal di rumah, nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak bergaul. Itu pun diomongin orang. Itu yang punya rumah tuh nggak pernah keluar rumah. Di rumah aja katanya. Siapa sih itu nggak pernah bergaul? Padahal dia nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyakitin orang. Diomongin. Jangankan orang yang hidup, yang mati pun diomongin. Sudah mati tuh orangnya, masih aja diomongin. Ya tidak? Itu yang mati itu dulu ketika di dunia begini begitu macam-macam diomongin, padahal orangnya sudah mati, bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah nggak ada lagi dagingnya, tulangnya, kain kafannya habis, tetap aja diomongin orang. Artinya yang namanya hidup, ingatin ya, la salamata min kalamin nas. Kita tidak pernah lepas yang namanya dari omongan orang. Maksudnya apa ya? Terus kita berjalan sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, mencari ridha Allah Ta'ala, masa bodoh kanan kiri kalau ada orang yang ngomongin kita. Ada orang yang ngomongin kebaikan kita, alhamdulillah. Ada orang yang menjelek-jelekan kita, masa bodoh. Terus berjalan. Karena itulah yang namanya hidup dan kehidupan. Nah, jadi pesan ulama Ahlul Hikmah 3 ini harus kita tanamkan di hati kita agar kita kuat. Yang pertama adalah la najata minal maut. Tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya kematian. Jadi kita mesti siap untuk mensongsong kematian itu dengan beramal baik sebanyak-banyaknya. Yang kedua, la rahata fid dunya. Di dunia ini bukan tempat bersantai. Di dunia ini tempat bekerja, mencari amal kebaikan. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tidak lain tidak bukan tujuannya hanyalah beribadah. Kalau kita ingin bersantai, nanti kalau kita masuk ke surga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Dan yang ketiga, jangan putus asa, jangan gagal dengan omongan orang. Karena hidup di dunia ini la salamata min kalamin nas. Kita nggak pernah luput yang namanya diomongin orang lain. Ya, namanya hidup pasti ada dijelek-jelekin orang. Tapi teruslah berjalan di jalan Allah, maka insya Allah kita akan bisa menghadapi itu semuanya. Baik para jamaah sekalian, kiranya cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Sebelum kami tutup, kami mengundang pada jamaah di pesantren Al-Islami Nurul Anwar akan mengadakan peringatan Maulid di tanggal 21 September 2025 hari Ahad depan ini. Mulai jam 8. Dan kami undang, mudah-mudahan para jamaah bisa hadir peringatan Maulid di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar hari Ahad depan nanti. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.